Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini insya Allah kita akan melakukan pengendalian gulma ya. Jadi kita lihat di jalan perawatan ini sudah banyak sekali gulma. Insya Allah pagi ini kita akan lakukan pengendalian dengan menggunakan herbisida. Sini juga kita lihat ya. Nah, untuk tanaman terong sendiri ini sudah dilakukan barusan pemanenan yang ke-10 ya. Alhamdulillah ini sudah kembali memunculkan bunga yang baru ya. Setelah sebelumnya bunganya yang kemarin buah yang pertama sudah hampir habis. Ini sudah kembali memunculkan bunga ya, tentunya nanti akan menjadi bakal buah seperti itu. Nah, untuk gulma sendiri, ini gulma ini sebenarnya perlu dikendalikan ya. Sebenarnya kalau untuk lebih bagus itu memang dicabut ataupun dikendalikan dengan menggunakan cangkul ya. Tapi sepertinya kalau menggunakan cangkul sedikit lebih lama. Kita gunakan cara cepat saja menggunakan herbisida ya. Karena gulma-gulma seperti ini misalnya, saya kurang tahu nama gulmanya ini apa. Atau misalnya seperti babadotan, itu merupakan biangnya ataupun sangat disenangi oleh kutu kebul ya. Dan kutu kebul itu sangat mengganggu sekali untuk kesehatan tanaman. Jadi jikalau kutu kebul sudah menginvasi sebuah tanaman, itu pasti dikhawatirkan itu bakal bisa gagal panen ya. Maka gulma-gulma seperti ini sangat disenangi oleh kutu kebul atau babadotan ya. Jadi untuk meminimalisir ya, kita kendalikan saja gulmanya dengan menggunakan herbisida. Dan gulma yang di sini sebenarnya kebanyakan adalah gulma rumput lulangan ya, seperti ini misalnya. Jadi rumput lulangan ini merupakan salah satu rumput yang paling bandel. Salah satu rumput yang agak sangat sulit dikendalikan. Ya, makanya nanti herbisida yang saya gunakan adalah dimix antara herbisida yang memiliki sifat kontak dan juga memiliki sifat sistemik ya. Dengan harapan gulma dari lulangan ini bisa dikendalikan dengan sempurna. Nah, ini misalnya kan, ini adalah rumput lulangan. Nah, adapun herbisida yang digunakan untuk pengendalian kali ini adalah yang pertama adalah herbisida berbahan aktif paraquat dichlorida ya. Merek dagangnya adalah Crestara. Ini merupakan herbisida yang mudah ditemukan di toko-toko pertanian. Kalau di daerah saya ini harganya sekitar 35.000. Kalau ingin yang lebih bagus dengan bahan aktif yang sama sebenarnya ada, yaitu Gromoxon ya. Tapi sekarang harganya 80-an kalau tidak salah ya. Jadi kita pakai yang dosis yang ringan saja. Ini adalah herbisida memiliki sifat kontak. Jadi dia memiliki sifat membakar dan ya menggosongkan ya, digosongkan nanti daunnya dan akhirnya nanti perlahan akan mati seperti itu. Ini kita gunakan sebanyak 160 ml ya, atau sekitar 170 ml untuk 16 liter air ya. Kemudian yang kedua adalah herbisida berbahan aktif Diuron. Merek dagangnya adalah Dimex. Ini herbisida dengan sifat sistemik. Jadi dia nanti akan mengganggu tanaman dari selnya
hingga ke akar sampai mati hingga ke akar seperti itu ya. Jadi kalau yang ini sifat kontak, jadi dia hanya membakar yang kena saja, sementara ini masuk ke sel tanaman hingga akhirnya membunuh tanaman dari sel sampai ke akar seperti itu. Dan ini kita gunakan 2 gram untuk 1 liter air. Jadi nanti untuk 16 liter sprayer kita gunakan 2,5 sendok makan ya. Dan ini 2,5 sendok makan, sementara itu adalah 160 sampai sekitar 170 mili. Ya. Ya, 2,5 sendok. Bismillah. Ya, kemudian kita aduk dengan secara sempurna ya. Nah, saat melakukan penyepraian jangan lupa pakai masker ya. Dan kemudian juga saat melakukan penyepraian, jangan sampai mengenai tanaman utama ya, misalnya terong ya. Karena herbisida berbahan aktif diuron itu adalah sistemik. Jadi kalau terkena nanti bisa mengakibatkan dia mati seperti itu. Maka harus ekstra lebih hati-hati ya dalam penyepraian ya, jalan perawatan seperti itu. Jadi kita buat kecil saja ya air yang keluar untuk meminimalisir terjadi ataupun mengenai ya tanaman utama seperti itu. Ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.